tantangan kita yang salah satu yang besar ini sebenarnya kalau ICOR tinggi itu kan nggak efisien. Ya. Ya. Something wrong between lines yang menyebabkan kita membangun ini kurang efisien. Ya. Kekurangan efisien ini yang harus kita telaah dari mana ini asalnya. Salah satunya sekali lagi maaf ini ya, visibility study itu memang penting sekali. Di mana-mana visibility study yang bagus akan menghasilkan produk infrastruktur yang bagus. Tapi kan kita kan nggak bisa, ini kan kita ngomong nanti Mbak. Kalau saya ngelihatnya, infrastruktur yang sudah ada ini bisa kita manfaatkan lebih bagus dan lebih cepat. Itu yang lebih penting karena uang udah kita keluarkan gitu. Ya, bukan sampai yang akan kita keluarkan gitu. Salah satunya saya sampaikan tadi, jalan tol. Ya. Jalan tol ini masih bisa ditingkatkan efisiensinya dengan membuka sumbatan-sumbatan atau debottlenecking dari jalur yang ada, baik yang ada di Pulau Jawa yang sekarang sudah sampai dari Jakarta sampai Jawa Timur, juga untuk jalan tol Trans Sumatera harus kita bikin lagi studi lagi bagaimana untuk mengefisienkan lagi tanpa kita mengeluarkan lebih lagi biaya dan anggaran. Another expenditures. Nah, itu yang utama. Oke, baik. Pak Sony sudah cukup jelas. Berarti untuk infrastruktur yang ada, optimizing, utilization, dan kedepannya visibility studies. Nah, visibility. Jadi yang sekarang di-optimize to add more value, dan ke depan belajar dari yang kemarin, ya kan, kita bikin visibility FS yang lebih bagus. Pak Erwin, silakan. Bagi kami yang paling penting menaikkan daya beli. Karena daya beli masyarakat sekarang sedang turun. Sehingga belanja masyarakat sedang rendah. Karena rendah, kemudian pabrik tidak bekerja. Pabrik-pabrik saya hanya bekerja 2 shift hari ini, tidak 3 shift. Sehingga kami juga harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi kami prihatin dan ini akan kita tingkatkan, menaikkan daya beli. Kemudian negara harus hadir, mengintervensi sembako supaya bisa terjangkau oleh masyarakat. Infrastruktur sudah bagus dibangun, harus dibangun lebih baik lagi supaya terjadi efisiensi. Saya kira masyarakat Jawa puas dengan adanya jalan tol yang sudah ada, sehingga produk-produk yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah sudah bisa sampai di pelabuhan dengan cepat, dan airport juga dengan cepat. Saya kira PR kita adalah menaikkan daya beli masyarakat. Makanya kembali lagi, ini masalah perut bung. Masalah perut bung, meningkatkan daya beli masyarakat, caranya salah satunya dengan infrastruktur. Baik. Karena lapangan kerja. Baik, terima kasih banyak sudah begitu jelas. Pak Erwin, Pak Tom silakan. Saya kira angka-angka tadi sudah menunjukkan bahwa ratusan triliun yang sudah digelontorkan untuk infrastruktur berujung kepada daya beli masyarakat yang turun, ya kan, harga pangan yang tinggi, ya kan, ketidakpuasan masyarakat terhadap harga pangan yang tinggi, kebutuhan pokok yang tinggi, ya kan, jadi memang perlu perubahan. Ya, saya mau sedikit mengkomentari Pak Erwin tadi. Jadi kampanye Prabowo Gibran menggagas supaya kita naikkan batas defisit dari 3% menjadi 6%, ya, dan menggagas agar kita lebih berani ambil utang lagi. Ya, memang kami punya pendirian yang berbeda total. Ya, kami tidak mau nambah utang lagi. Ya, kami justru merasa bahwa utang sudah terlalu besar, ya, dan semua data-data tadi menunjukkan bahwa ratusan triliun yang sudah kita gelontorkan, yang banyakkan didanai oleh utang, itu punya dampak yang minim kepada efisiensi ekonomi, kepada harga pangan, kepada ketersediaan air bersih, ya kan? Jadi apakah ini masih mau dilanjutkan seperti itu? Ya, saya kira akan dibutuhkan banyak sekali perubahan-perubahan. Ya, bukan hanya menyempurnakan, ya, tapi benar-benar pengalihan, ya, dari makro infrastruktur, proyek mercusuar, kepada tadi infrastruktur air bersih, ya kan, infrastruktur pertanian, ya kan. Kira-kira begitu. Terima kasih tanggapannya Prof. Didik sebagai penutup. Ya, infrastruktur itu. Prof. Didik terlebih dahulu, silakan Prof. Menurut saya infrastruktur sangat vital dan penting. Ya, dan ketiganya sudah concern terhadap infrastruktur. Dan yang jadi isu hotspot sekarang adalah IKN. IKN itu memang kontroversi.
Dan ketika sudah berjalan dengan segala kontroversinya, sumber daya yang sudah keluar, apakah mau dirubah di macam-macam ya, itu satu hal yang akan diperhatikan oleh masyarakat. Oke. Ya. Kritiknya saya kira sangat penting. Oke, Prof. Didik. Saya kira saya tambah tadi. Silakan, Kita tidak Pak. berbicara menaikkan tax ratio Silakan, kita Pak. ya. Kita tidak berbicara tax ratio. Jadi kalau kita berani, kalau saya ini pengusaha, Silakan, ya, Pak. saya berani berutang selama saya bisa bayar. Itu prinsip Oke. pengusaha. Saya berani berutang asal saya bisa bayar. Saya nggak berani utang kalau saya nggak bisa bayar. Jangan kayak Sri Lanka, berani berutang nggak bisa bayar. Jadi kita harus naikkan juga tax ratio. Kita harus memajaki luxury goods. Kita harus menambah pendapatan kita dari PNBP sumber daya alam kita. Ya, jadi banyak pendapatan kita yang perlu diperhatikan. Menaikkan tax ratio Oke. supaya tadi hutang bisa dibayar. Dan semoga langsung terjawab juga Pak Pak Tom, dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode-episode berikutnya. Ada tanggapan singkat Pak, silahkan Pak. Jadi kalau break mengenai dulu. hutang tadi ya. Singkat saja, Pak. Singkat ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan GDP atau Ya. produktivitas, tapi kemampuan fiskal kita. Kita harus Oke. menghubungkan kemampuan fiskal dengan kemampuan membayar hutang. Terima kasih. Tapi seperti di diskusi ini adalah hasilnya adalah semuanya bersama-sama infrastruktur untuk kemaslahatan dan Iya. masyarakat.